Hai, berjumpa lagi di video praktikum kimia organik. Kali ini masih membahas tentang percobaan model molekul, di mana ini adalah video terakhir untuk percobaan ini. Di bagian terakhir penuntun percobaan ini, kita akan melihat bagaimana suatu reaksi dapat menghasilkan suatu pusat kiral atau stereogenik. Ya, kita akan menggunakan senyawa asetaldehida atau etanal, kemudian kita akan reaksikan dia dengan sebuah nukleofili. Di sini saya akan memilih satu nukleofili kuat, yaitu ion sianida atau CN- yang dapat kita peroleh dengan mereaksikan HCN asam sianida dengan sebuah basa kuat, ya misalkan KOH. Begitu. Jadi nanti kita akan reaksikan asetaldehida ini dengan ion sianida dari kedua sisi atau muka C karbonil, ya, dan kita akan lihat bagaimana produknya nanti akan terlihat. Kita bandingkan keduanya, bagaimana nanti hubungan mereka secara stereoisomernya. Baiklah, langsung saja kita menuju ke lokasi Avogadro. Ya, kali ini saya akan langsung saja membuat model molekul asetaldehida yang dapat kita buat dengan build insert fragment, dan kita masuk ke kelompok atau folder aldehyde. Di sini ada dua senyawa aldehyde, asetaldehyde dan formaldehyde. Kita akan gunakan asetaldehyde sesuai penuntun. Oke, kita sudah berhadapan dengan model molekul asetaldehyde sekarang ya. Oke, nah ini adalah asetaldehyde. Perhatikan bahwa karena C karbonil yaitu C ini adalah berhibridisasi sp2, maka dia memiliki geometri trigonal planar. Ya, karena planar atau flat ini, maka dia akan punya dua sisi atau dua muka, two face, yang mana dapat diserang oleh nukleofili, misalkan ion sianida, baik dari sisi sebelah sini misalkan, atau sisi sebelah sini, atas atau bawah kalau kita melihatnya seperti ini. Atau kalau kita melihatnya flat seperti ini, kita misalkan bisa atur nanti nukleofili masuk lewat kiri atau lewat kanan. Dan kita akan coba keduanya dan bandingkan produknya. Sekarang kita akan buat ion sianidanya. Kita masuk ke draw tool atau tekan F8. Kita akan pilih karbon, tapi kita matikan adjust hydrogennya supaya tidak mengganggu ya, karena kita tidak ingin membuat alkana di sini, tapi akan membuat sesuatu yang lain. Kita taruh C di situ dulu. Kita mulai dari sisi sebelah kiri layar dari sudut pandang ini, dan kita akan lekatkan karbon tadi dengan nitrogen. Saya pilih nitrogen tadi, kemudian saya klik tahan di C ini dan saya geser ke sebelah kiri. Kemudian saya akan klik ikatan ini agar berubah dari tunggal menjadi rangkap 2 dan terakhir rangkap 3 sesuai dengan struktur ion CN- yang memiliki ikatan CN rangkap 3 yang akan bergabung dengan C karbonil yang punya muatan parsial positif. Di sini adalah C ini ya, C dari sianida ini yang juga punya muatan negatif 1. Negatif 1 akan tertarik oleh parsial positif di sini dan mereka akan membentuk ikatan. Nah, kemudian biasanya ketika karbonil diserang oleh satu nukleofili, ikatan rangkap 2 pada karbonil ini akan terputus dan pada akhirnya menjadi muatan negatif DO, yang dalam kasus contoh reaksi ini pada akhirnya O- ini nanti akan mengikat H+, ya. Jadi kita akan lengkapi itu nanti. Oke, sekarang saya akan coba duplikasi dulu model ini agar tidak repot ya. Jadi saya pilih semua, Ctrl C. Kemudian saya akan membuka window baru Avogadro dengan mengklik new di sini. Oke. Ini halaman kosong Avogadro dan saya akan paste yang tadi.
Oke, kemudian saya akan orientasikan sesuai file tadi yang terakhir kita lihat. Kemudian saya akan geser ini, kita pilih, kemudian gunakan manipulation tool. Saya klik tahan dan saya akan taruh di sebelah sini. Dan saya akan orientasikan agar C-nya yang mengarah ke sana. Ya, C-nya yang mengarah ke C karbonil. Jadi saya gunakan manipulation tool, tekan tombol CTRL, saya klik tahan di sini dan saya akan coba mainkan ini supaya N-nya menjauh, sementara C-nya mendekat ke C karbonil dari sisi yang berlawanan dengan file yang tadi ya. Jadi file ini adalah serangan dari sisi kanan layar, dan file ini serangan dari sisi kiri layar. Oke, mari kita langsung coba saja. Sebetulnya ini adalah cara yang sederhana dan mungkin tidak terlalu akurat, tapi cocok untuk mungkin mencoba memberikan pemahaman bagi para pemula mengenai reaksi yang menghasilkan pusat kiral ya atau pusat stereogenik. Oke, sebelum kita reaksikan saya ingatkan dulu bahwa asetaldehida di sini itu tidak punya pusat kiral atau pusat stereogenik ya, karena C karbonil yang ada di sini itu adalah CsP2, sementara CsP3 di sini mengikat gugus-gugus yang sama yaitu hidrogen. Oke, nah setelah Cn ini masuk, hasilnya akan lain. Kita akan lihat, kita pilih, kita dekatkan si C ini ke si karbonil. Mungkin kita evaluasi dulu sedikit apakah sudah face to face dengan karbonil. Kalau belum, kita coba geser agar tepat menghadap C karbonil ya. Nah, seperti itu. Kemudian ya di sini intinya saya akan gunakan draw tool untuk menempelkan C sianida ini ke C karbonil ya. Oke, saya akan gunakan draw tool. Ini saya klik tahan, saya geser ke C itu, terbentuk ikatan baru. Nah, sekarang C karbonil jadi tidak oktet ya, tapi berlebih elektronnya, sehingga kita harus lakukan perbaikan di CO rangkap 2, masih menggunakan draw tool. Saya akan klik ikatan ini kan rangkap 2, saya klik sekali jadi rangkap 3, saya klik lagi jadi tunggal. Nah, ini menggambarkan setelah ini membentuk ikatan PCO itu akan pindah ke oksigen ya. Oke, nah sekarang setelah sudah tersambung, bentuknya masih aneh, kita coba rapikan dengan extension Optimize Geometry. Ya, sekarang C karbonil sudah menjadi C tetrahedral ya. C tetrahedral, dan kalau kita mau lengkapi ceritanya, maka di oksigen ini di akhir nanti dia akan memiliki hidrogen karena dia mengambil proton dari sisa HCN atau bisa juga dari air yang ada di situ ya. Oke, jadi kita bisa pilih si oksigennya, kemudian kita add hydrogen di sini. Oke. Nah, kemudian sekali lagi kita optimize mungkin. Yap. Ini produk pertama dari serangan sisi sebelah kiri layar di sini ya. Oke, nah kita tinggalkan dulu ini. Kita sekarang kembali ke ya file yang satunya lagi, di mana Cn menyerang dari kanan layar. Kita lihat dulu apakah Cn ini sudah face to face sama C karbon. Nil, belum. Saya akan move dulu sedikit supaya dia supaya enak nanti nyambunginnya. Oke, kemudian setelah itu saya coba dekatkan ke C karbonil. Dan saya akan buat ikatan baru seperti tadi. Draw tool, adjust hydrogennya matikan supaya nggak repot. Kemudian sebentar saya cek dulu. Masih agak geser. Oke, saya coba rapikan lagi sedikit. Harap sabar ya. Oke. Iya, kita coba
Iya, kamu harus di situ ya, jangan kemana-mana ya. Oke, sudah oke dia sekarang posisinya sudah wena. Kita coba buat ikatan baru dari sini ke situ. No, not that. Here. Carbonyl. Oke, good. Good boy, Avogadro. Please be good with me. The whole world is watching. Oke, now kita perbaiki rangkap 2 ini. Klik sekali dengan draw tool jadi rangkap 3. Klik sekali lagi draw tool jadi tunggal. Lalu extension, optimize. Oke. Sekarang demi kelengkapan kita pilih O. Kita tambahkan hydrogen. Oke. Jadi di sini saya sudah membuat hasil reaksi yang kedua, yaitu dari serangan sebelah kiri layar ya, sebelah kanan layar, sorry. Oke. Ya, now kita akan compare hasilnya. Kita matikan dulu itu supaya lega ya. Kita taruh ini di kanan. Kemudian sebelah sini ini juga kita matikan supaya lega. Kita taruh ini di kiri. Whoops. Ya. Now, kita lihat apa yang dibentuk oleh 2 serangan dari 2 sisi tadi. Ya, kita membentuk bayangan cermin ya. Molekul produk serangan dari sebelah kiri layar adalah bayangan cermin dari produk serangan sebelah kanan layar. Nah, kemudian apakah mereka berbeda? Ya, untuk mengecek itu kita harus arahkan mereka ke arah yang sama. Kita coba arahkan mereka sama-sama ke kanan. Ya, ketika mereka sama-sama menghadap ke kanan layar, kita bisa lihat bahwa posisi hidrogen dan metil yang ada di belakang itu berkebalikan ya, antara produk ini dan produk itu. Ini metilnya di depan, hidrogennya belakang. Ini hidrogennya depan, metilnya di belakang. Jadi mereka adalah bayangan cermin tetapi berbeda. Oke. Nah, kemudian kita bisa lihat tambahannya adalah kita akan coba identifikasi secara stereokimia ya, apakah mana produk yang R dan mana produk yang S. Ya, dan untuk melakukan itu kita harus orientasi, pertama kita harus ranking dulu nih gugus-gugus yang nempel di C kiral yang baru saja terbentuk ya. Jadi tadinya dia karbonil, sekarang jadi C tetrahedral yang mengikat 4 gugus yang berbeda sehingga senyawanya menjadi kiral. Jadi C ini adalah C stereogenik sekarang. Nah, sekarang kita ranking dulu. Nomor 1 dari segi nomor atom ya. C stereogenik ini mengikat 4 gugus yang berbeda. Oke, 4 gugus yang berbeda di mana ini dia mengikat oksigen, karbonnya metil, hidrogen dan karbonnya sianida. Kita tentukan dulu yang langsung terikat ke C. Stereogenik, yaitu oksigen, karbon, hidrogen, dan karbon. Oke, dari segi nomor atom kita sudah tahu bahwa oksigen nomor atomnya lebih besar dari karbon maupun hidrogen. Jadi oksigen ini adalah nomor 1 atau ranking 1 atau prioritas tertinggi. Kemudian hidrogen sebagai yang nomor atomnya paling rendah di sini jadi prioritas terendah atau ranking 4. Nah, kemudian untuk kedua karbon yang dimetil dan disianida di situ, gugus siano, kita harus lihat dulu. Kita bandingkan karbon yang ada di metil, sekali lagi ya dia metil, dia hanya mengikat 3 hidrogen, sementara karbon siano di sini dia mengikat atom nitrogen ya. Dia mengikat atom nitrogen di situ dengan ikatan rangkap 3. Jadi ini bisa kita anggap ada 3 ikatan CN
yang melibatkan C ini. Oke? Jadi bisa kita anggap dengan ya cara gampangnya ada 3N terikat di C ini dan hanya ada 3H yang terikat di C metil, dengan demikian CN jadi ranking 2 dan C metil jadi ranking 3. Oke, kita sudah punya rankingnya, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, berdasarkan aturan yang sudah diajarkan di kuliah, nomor 4 kita putar dulu agar mengarah ke belakang dan tidak terlihat oleh mata kita seperti itu. Kemudian kita tentukan arah perputaran dari nomor 1 ke 2 ke 3. Dalam hal ini nomor 1 OH, nomor 2 CN, nomor 3 metil. 1 ke 2 ke 3 itu searah jarum jam. Ya, searah jarum jam, sehingga ini adalah suatu senyawa R atau rectus. Oke. Kemudian same drill untuk yang satu lagi. Kita sudah punya rankingnya tadi. Nomor 4 kebetulan sudah mengarah ke belakang tadi ya. Jadi kita geser sedikit supaya dia betul-betul ke belakang dan menjadi jelas. Dan di sini kita bisa lihat urutan dari ranking 1, 2 ke 3 itu adalah berlawanan arah jarum jam, alias produk ini adalah suatu senyawa S atau sinister. Ya, jadi kesimpulannya adalah serangan dari dua sisi yang berlawanan terhadap C-karbonil asetaldehida yang bergeometri trigonal planar tadi itu akan menghasilkan sepasang enantiomer R dan S. Nah, karena si C-karbonil ini tadi punya geometri trigonal planar, dia punya planaritas, dia punya kedataran yang baik, maka serangan dari kedua sisinya yang berlawanan itu akan punya tingkat kesulitan yang sama. Artinya serangan dari sisi sebelah kiri layar misalkan tadi itu sama kemungkinan terjadinya dengan serangan dari sebelah kanan layar. Sehingga dua produk ini diramalkan dapat terbentuk dalam rasio atau perbandingan 50% banding 50%. Sehingga di akhir kita akan punya campuran 50% R dan 50% S. Dan Anda sudah pelajari ini bahwa campuran senyawa-senyawa kiral yang terdiri atas 50% R dan 50% S itu kita sebut sebagai campuran rasemik. Oke, sekian dari saya untuk percobaan ini. Saya harap apa yang saya rekam di sini dapat memberikan pemahaman bagi Anda. Selain tentunya untuk membantu Anda memenuhi kewajiban dalam mengisi laporan praktikum. Oke, jumpa lagi di kesempatan lainnya dalam topik yang lain. Saksikan terus channel Kimia Organik IPB untuk konten-konten mendidik dan asik lainnya. Bye-bye.